Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen pembimbing I Gusti Ayu Sri Diana Putri SKM MPH selaku dosen mata kuliah promosi kesehatan, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang Satuan Acara Penyuluhan atau SAP. Sebelum menuju pada pokok bahasan, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok, yang dimana kami berasal dari kelas 3A D3 Teknologi Laboratorium Medis, dan kami berasal dari kelompok 12, yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, IKD Agus Budiatnyana dengan NIM 044 yang akan membawakan materi ke 3, 5, dan 6. Dan yang kedua ada IKD Arta Pratama Putra dengan NIM 045 yang akan membawakan materi pertama, kedua, dan keempat. Dan saya sendiri, Ida Ayudhya Pratyandari Dewi Suta dengan NIM 046 yang akan selaku moderator yang akan membawakan pada pokok bahasan pendahuluan, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Jadi, SAP atau Satuan Acara Penyuluhan adalah seperangkat acara penyuluhan yang diselenggarakan, termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Penyusun SAP ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang berisi tentang tempat, materi, dan media. Yang kedua ada tahap pelaksanaan atau tahap penyajian yang berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi yang berisi tentang struktur, proses, hasil, serta referensi. Dewasa ini kegiatan penyuluhan kesehatan dan promosi kesehatan gencar dilakukan, karena untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit menular atau berbahaya. Dalam pelaksanaan penyusunan kesehatan masyarakat maupun promosi kesehatan perlu dibuat SAP atau Satuan Acara Penyuluhan untuk mempermudah perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dan juga berfungsi sebagai acuan bagaimana acara tersebut akan berjalan. Selain itu, SAP juga berfungsi untuk mempermudah dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan demikian, sebelum membuat suatu kegiatan yang sasarannya adalah kelompok atau masyarakat, terlebih dahulu harus membuat penyusunan SAP yang baik dan benar, serta runtut agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, yaitu tentang bahasan materi yang akan kami bahas. Yang pertama tentang pengertian satuan acara penyuluhan, yang kedua tentang fungsi satuan acara penyuluhan, dan yang ketiga tentang prinsip penyusunan satuan acara penyuluhan, dan yang keempat tentang tahap penyusunan satuan acara penyuluhan, kelima media dan alat penyuluhan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan referensi penyuluhan. Untuk pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian satuan acara penyuluhan atau SAP, saya akan berikan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian satuan acara penyuluhan. Satuan Acara Penyuluhan atau SAP adalah seperangkat acara penyuluhan yang akan diselenggarakan termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Penyusun SAP terbagi menjadi 3 tahap, tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Satuan Acara Penyuluhan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Next. Baik, untuk materi yang kedua ada fungsi Satuan Acara Penyuluhan. Satuan Acara Penyuluhan berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mencapai tujuan. Fungsi Satuan
acara penyuluhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada preventif. Preventif mencegah penyuluhan kesehatan dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua ada korektif, yaitu satuan acara penyuluhan berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan kesehatan. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu satuan acara penyuluhan memberikan arah secara rinci bagi pelaksana dan pengembang pendidikan kesehatan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip penyusunan satuan acara penyuluhan. Yang pertama ada relevansi. Relevansi dapat dibagi menjadi 3, yaitu relevan dengan lingkungan hidup peserta atau masyarakat. Yang kedua, relevan dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang atau kemajuan iptek. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada efektivitas. Yang pertama, efektivitas digunakan bagi si penyuluh. Dan yang kedua, efektivitas informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi dalam pendidikan kesehatan berarti efisiensi dalam waktu, biaya, penggunaan tenaga, dan peralatan. Yang keempat ada kontinuitas. Kontinuitas atau satuan acara penyuluhan memiliki keterkaitan dengan informasi yang sebelumnya mungkin pernah didapatkan oleh si penerima informasi. Selanjutnya ada komprehensif. Semua kegiatan dan komponen dalam satuan acara penyuluhan merupakan satu kesatuan yang berinteraksi dan berfungsi secara terpadu dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan kesehatan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Satuan acara penyuluhan tidak boleh kaku, harus luas, dapat bertindak, dan mempunyai keleluasaan bergerak yang disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tiba-tiba berubah atau sangat diperlukan adanya suatu perubahan. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada tahapan penyusunan satuan acara penyuluhan. Kegiatan penyuluhan adalah tahap yang dilakukan penyuluh untuk atau pemateri dan peserta penyuluhan atau masyarakat untuk mengetahui perkembangan kesehatan di lingkungan mereka. Materi penyuluhan tersebut dibatasi oleh pokok bahasan dan subpokok bahasan yang ada pada suatu SAP. Tahap kegiatan itu terdiri atas tahap pendahuluan, introduction, tahap penyajian, presentation, dan tahap penutup, test and follow up. Berikut ini akan diuraikan secara singkat pengertian tersebut. Yang pertama ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan adalah tahap persiapan atau tahap awal sebagai sebelum memasuki penyajian materi yang akan disuluhkan. Pada tahap ini penyuluh menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan diajarkan dalam pertemuan tersebut, manfaat materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, hubungan materi tersebut dengan pengetahuan yang telah diketahui masyarakat, serta tujuan yang harus dicapai masyarakat pada akhir pertemuan. Tahap ini dimaksudkan untuk mempersiapkan mental masyarakat agar memperhatikan secara sungguh-sungguh selama tahap penyajian. Tahap pendahuluan ini biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit atau sekitar 5% dari waktu penyuluhan. Yang kedua, ada tahap penyajian. Tahap penyajian merupakan kegiatan belajar mengajar yang utama dalam suatu pengajaran. Di dalamnya tercakup bagian-bagian seperti A, uraian atau explanation, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal seperti penggunaan grafik, gambar, benda sebenarnya atau realita, model, dan demonstrasi gerak. Yang selanjutnya ada contoh dan non-contoh yang praktis serta konkret dari uraian konsep. Yang terakhir ada latihan merupakan praktik bagi masyarakat untuk menerapkan konsep abstrak yang sedang dipelajari dalam bentuk kegiatan fisik. Sebagian besar, 80 hingga 90% dari waktu kegiatan penyuluhan digunakan dalam tahap penyajian ini. Tahap yang ketiga ada tahap penutup. Tahap penutup merupakan tahap akhir suatu penyuluhan. Tahap ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tahap pelaksanaan tes hasil penyuluhan untuk dijawab atau dikerjakan peserta penyuluhan. Seringkali tes tersebut dilaksanakan secara tidak formal dan tidak tertulis.
tetapi diajukan secara lisan untuk dijawab atau dikerjakan oleh peserta penyuluhan yang ditunjuk sebagai sampel. Namun, tes tersebut dapat juga dijawab atau dikerjakan oleh semua peserta didik dan hal ini berarti akan menyita waktu pengajaran. Selanjutnya ada umpan balik yang berupa informasi atau hasil tes. Yang terakhir ada tindak lanjut berupa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan atau dipelajari peserta penyuluhan selanjutnya. Baik untuk memperdalam materi yang telah dipelajari dalam pertemuan tersebut maupun untuk mempersiapkan diri dari bawah penyakit yang menular di lingkungan masyarakat. Tahap penutup ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit atau 10 hingga 15% dari waktu pengajaran. Untuk melaksanakan suatu konsep abstrak, penyuluhan dapat menggunakan ceramah, sedangkan untuk memberikan contoh dan bentuk kegiatan fisik, penyuluhan menggunakan mode demonstrasi. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media dan alat penyuluhan. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan materi penyuluhan agar dapat dilihat, dibaca, dan didengar oleh peserta penyuluhan. Jenis media yang sering digunakan dalam pengajaran adalah buku atau bahan cetak, papan tulis, foto, boneka, simulasi, transparansi, serta proyektor atau overhead proyektor. Di samping itu, kadang-kadang digunakan pula slide presentasi dan proyektor LCD, serta kaset video dan pemutarnya. Fungsi dari media tersebut adalah menyalurkan materi pengajar kepada peserta penyuluhan. Lalu ada alat. Alat penyuluhan adalah benda yang digunakan dalam penyuluhan sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan penyuluhan. Contoh alat penyuluhan seperti penggaris, papan tulis, alat-alat olahraga yang digunakan dalam pendidikan jasmani, dan kalkulator yang digunakan untuk menghitung. Benda-benda tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalurkan materi penyuluhan. Next. Selanjutnya ada evaluasi dan referensi penyuluhan. Evaluasi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta penyuluhan, cara melaksanakan pengajaran. Alat ukur tersebut dapat berupa, pertama ada karangan atau essay test, yang kedua ada tes objektif untuk tujuan instruksional dalam kawasan kognitif, yang ketiga ada tes kinerja atau performance test untuk tujuan instruksional yang mengandung kawasan psikomotor. Cara pelaksanaan bisa berbentuk tulisan atau lisan untuk kawasan kognitif dan bentuk kerja praktikum untuk kawasan psikomotor. Lalu referensi. Referensi adalah buku atau bahan yang dijadikan acuan untuk menyajikan materi dalam satuan acara penyuluhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pembahasan materi mengenai satuan acara penyuluhan yang telah dipaparkan oleh kami kelompok 12. Mengakhiri proses presentasi ini, izinkan saya menyimpulkannya terlebih dahulu. Jadi, dapat disimpulkan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan adalah seperangkat acara penyuluhan yang akan diselenggarakan, termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Banyak fungsi dari SAP untuk melancarkan suatu kegiatan meliputi fungsi preventif, korektif, dan konstruktif. Prinsip sebelum menyusun SAP juga menjadi hal yang sangat penting. Adapun hal yang harus diperhatikan ialah relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, komprehensif, dan fleksibilitas. Penyusunan SAP ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyajian, dan tahap penutup. Sehingga untuk menjalankan suatu penyuluhan tentunya diperlukan media dan alat pendukung seperti LCD, papan tulis, penggaris, dan alat peraga. Pada tahap akhir penyuluhan juga akan dilakukan tahap evaluasi dan referensi yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pada penyuluhan berikutnya kesalahan dapat diminimalisir. Dan kami penulis menyarankan sebaiknya
kita tenaga medis harus mempelajari dan memahami SAP atau Satuan Acara Penyuluhan agar kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan khususnya dokumentasi kesehatan agar mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 12 mengenai Satuan Acara Penyuluhan. Jikalau ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.